Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Akmalia dari Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan tentang unsur cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer pada suatu saat dalam jangka waktu pendek. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca adalah meteorologi. Sedangkan iklim adalah rata-rata dari cuaca dalam periode yang sangat panjang. Ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim terbagi menjadi 9. 1. Radiasi sinar matahari. 2. Lamanya sudut datang matahari. 3. Kelembaban udara. 4. Tekanan udara. 5. Suhu udara. 6. Penguapan, evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. 7. Penutupan awan. 8. Kecepatan arah angin. 9. Presipitasi, hujan, embun, salju. Yang pertama yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Pancaran energi ini yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Proses termonuklir itu sendiri yaitu pembakaran hidrogen menjadi helium. Energi radiasi matahari berbentuk sinar matahari dan gelombang elektromagnetik. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor. Yang pertama, jarak matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari. Yang ketiga, panjang hari atau sun duration. Yang keempat, yaitu pengaruh atmosfer. Yang selanjutnya yaitu lamanya penyinaran matahari, yaitu lama atau sebentarnya matahari menyinari bumi berpengaruh pada iklim dan cuaca. Karena semakin lama matahari menyinari permukaan bumi di suatu tempat, maka cuaca dan iklimnya akan berbeda dengan wilayah yang sebentar penyinaran mataharinya, seperti kutub. Yang selanjutnya yaitu suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara, yang dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Yang selanjutnya yaitu kelembaban udara, yaitu kandungan uap air di udara berubah-ubah tergantung suhu udara. Makin tinggi suhu udara, maka makin banyak kandungan uap air yang terdapat di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Meskipun molekul-molekul udara tidak tampak oleh mata, tetapi tetap mempunyai berat dan menempati ruang di angkasa. Yang selanjutnya yaitu penguapan, terdiri dari evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Evaporasi adalah proses pertukaran atau transfer air dari permukaan bebas, dari muka tanah, atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Yang selanjutnya yaitu transpirasi, adalah penguapan yang terjadi dari tanaman melalui sel stomata pada daun. Air yang dihisap oleh daun setelah proses psikologis akan diuapkan kembali melalui sel stomata. Yang selanjutnya yaitu evapotranspirasi, adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor iklim dan psikologis vegetasi. Yang selanjutnya yaitu penutupan awan.
Sinar matahari dapat memanaskan air yang ada di permukaan bumi seperti air laut, sungai, dan dalam tanah, dan juga air yang melalui vegetasi ataupun hewan. Uap air berbentuk gas. Setelah naik suhu, uap air menurun. Udara mendingin setiap naik 10 cm dengan kecepatan sekitar 0,63 derajat Celcius. Air yang tidak tertampung akan mengembun atau kondensasi menjadi titik air atau butir es. Apabila titik air dan butir es itu sudah cukup banyak dan terkumpul, maka terbentuklah awan. Selanjutnya yaitu kecepatan arah angin. Angin adalah gerakan udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin diberi nama sesuai dengan arah datangnya. Alat untuk menentukan kecepatan arah angin yaitu anemometer. Yang selanjutnya yaitu presipitasi, terdiri dari embun, hujan, dan salju. Presipitasi adalah istilah yang umum untuk semua bentuk hasil kondensasi uap air yang terkandung dalam atmosfer. Uap air tersebut selalu ada di atmosfer meskipun udara tidak berawan. Presipitasi terjadi bila mana ada pendingin udara sehingga menyebabkan kondensasi. Sekian penjelasan dari saya tentang unsur cuaca dan iklim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.